Sugeng Riyadi, mohon maaf lahir batin. Awal aja habis lebaran Apollo. Acara Sleman Ska. Gas nanti malam. Ini ku coba untuk buka pikiranku. Ada juga keindahan yang warnai hidupku. Kini ku mengerti akan arti hidup ini. Masih banyak yang lebih susah dari hidupku. Kalau untuk pandangan ska di Jogja sekarang sih, karena makin banyak ini ya, karena di Jogja itu sendiri kan sudah culture-nya kan culture sepak bola, dan genre ska sendiri itu tidak jauh dari genre yang berbau sepak bola seperti itu. Jadi udah banyak juga komunitas ska, dan tidak menutup kemungkinan juga para pecinta ska itu berasal dari teman-teman skinhead seperti itu. Nah, kalau untuk Apollo 10 sendiri itu memang dia kan udah lama di Jogja, dia lama. Yang saya tahu dulu itu mereka juga sempat nongkrong di satu tuh di Saidan sama teman-teman saya Gidok juga. Terus mereka pindah di Jalan Mataram, skena di Jalan Mataram lah, sampai akhirnya tercetuslah lagu di Mataram kita berdendang, di Mataram kita teriak. Nah seperti itu. Jadi ya mungkin di tahun, saya kurang tahu pasnya ya tahunnya, takut salah. Mungkin pengaruh Apollo karena dia yang lama dan dia yang membangkitkan jiwa-jiwa Jogja Root Boys Skinhead Crew itu tadi. Mantep pokoknya. Kalau harapan saya untuk ska Jogja ke depan mungkin bisa lebih bersatu lagi, bersatu para petinggi-petinggi ska di Jogja, mungkin kayak Bapak Bandis, buat Mas Anas dan teman-teman ska yang petinggi semua bersatu untuk membuat event yang benar-benar itu skala nasional. Mungkin kayak contoh sepelenya kayak kemarin Batmaners, mungkin next akan ada The Agrolights, atau band-band ska yang udah mendunia yang belum pernah main ke Jogja bisa dimainkan ke Indonesia, khususnya di Jogja. Seperti itu harapannya. Untuk pengaruh dari Apollo 10 sendiri, menurut saya sebagai penikmat ska, Apollo number one, menginspirasi banyak-banyak kalangan dari anak muda yang nggak tahu ska jadi tahu ska, dan easy listening, mudah didengar dan dinikmati semua orang. Apollo 10 selalu mengudara, oi oi oi. Ya kalau untuk perkembangan ska di Jogja sekarang yo banyak band-band baru, ya harapannya adalah tetap dilestarikan atau tetap guyup. Sebenarnya dengan adanya acara ini dan sebelumnya kemarin ada WTM yang mulai merambah banyak, nggak hanya di kota aja, cuman kita udah ngajak teman-teman dari Sleman, dari Bantul, dari ya intinya kita jadi satu, tetap membawa atas nama Jogja sih. Kayak gitu. Kemudian di acara ini pun juga semakin banyak penikmat ska di Jogja. Itu sebuah tambah seru, tambah oke sing teko, tambah oke penikmati, semakin banyak harapannya ya tetap semoga memantik anak-anak atau teman-teman yang lain yang mungkin masih malu-malu untuk bikin band ska, terutama di Jogja ya. Kalau pengaruh Apollo 10 ya sebenarnya sangat pengaruh ya Mas, karena kalau dibilang legend ska di Jogja ya ada Segidok, ada Apollo, salah satunya itu sangat berpengaruh buat anak-anak muda seperti saya. Contohnya dulu juga sebelum aku bikin band ska, lihat Apollo dulu, terus jadi pemicu, aku iso ki gawe band ska, aku pengen gawe band kayak ini. Kayak gitu sih Mas, pengaruhnya sangat besar sebenarnya untuk Apollo di ranah komunitas ska Jogja.
Ya harapannya buat Apollo yo tetap solid, tetap kompak, tetap lucu. Bapak-bapak menjadi panutan buat teman-teman ska di Jogja, terutama generasi muda seperti saya. Nah, menurut kamu bagaimana perkembangan ska di Yogyakarta, Mas Sobar? Menurut saya ya sangat amat pesat ya. Besar. Oke. Terus untuk band-band ska di Jogja sendiri itu adakah yang menjadi kiblat dari genrenya mungkin yang mengkiblatkan di musisi-musisi luar selain Bob Marley ya? Selain Bob Marley. Kalau di Jogja sendiri untuk kiblat kami Button Down. Oke. Untuk kami Button Down belum ada ya untuk sekarang ya. Untuk kiblat belum ada di Jogja. Kalau untuk di luar ada Toots Maytals. Toots Maytals. Ada lagi mungkin? Apa ya? Agrolet ya. Agrolet ya. Agrolet. Oke. Terus untuk ini harapannya Mas Sobar nih untuk perkembangan musik ska di Jogja ini harapannya seperti apa ke depannya? Harapannya ya wis solid wae lah. Gembul bareng ombyong bareng guyup wis meng kuwi harapanku. Enggak ada yang lain, hanya itu. Enggak pengen ngundang band dari luar gitu mungkin? Undang band dari luar enggak. Kita aja kumpul guyup bareng. Ya kan itu kan suatu pemasaran kita untuk band untuk memperkenalkan musik Indonesia ke musik luar gitu. Oke. Dan mungkin yang lebih penting selalu tetap berkomunitas gitu ya Mas Sobar. Yoi. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengar ulasan dari Mas Sobar dan saat ini kita akan menuju ke Mas Felix dan dia adalah seorang selektor. Dia pemain Jamaican Sound dari tahun 1969 sampai 1970. Kita langsung aja ulas Mas Felix. Sejak kapan Mas Felix mengenal musik Jamaika gitu? Sejak kapan kalau dibilang Jamaican Sound kenal itu dari mungkin bisa dibilang dari SD lah. Dari 2003 waktu itu zaman aku masih tinggal di Jakarta, dengerin musik-musik temen rumah yang sekarang juga jadi teman, namanya Estoret. Nah dari situlah mungkin kedoktrin sampai sekarang jadi suka sama musik-musik ska, musik Jamaican Sound. Dan Apollo 10 sendiri menurutku dia salah satu yang gede banget di aku ya dampaknya. Karena Mas Anas sendiri dia yang ngebawa aku dari dunia luar, bisa dibilang dari dunia luar. Dia ngebawa aku di skena ska, rocksteady, skinhead di sini untuk kayak ini loh, ada teman-teman yang ngebawain musik-musik ska, rocksteady di sini juga. Dan aku kebetulan juga seneng di situ, akhirnya ngejalanin. Dan awal pertama manggung itu waktu ulang tahun Apollo 10 2021 apa 20 gitu, pas Covid pokoknya intinya. Tapi aku nggak jadi main karena dibubarin. Nah dari situlah gejolak dan bertemu dengan akhirnya nggak jadi main. Bukan berarti aku putus, tapi aku bertemu dengan teman-teman semuanya lah. Itu yang jadi aku hidup lah di ska sama reggae sini lah gitu. Bernyanyi coba untuk mencurahkan semua isi hati yang lama ku pendam. Terasa lelah jika aku merasakan jalan hidup yang susah, kadang begitu kejam. Ku takkan berhenti sampai di sini. Ku tetap berusaha walau berat ku lalui.